Panduan dan tata cara ibadah secara online di GKI Raihan Kam. Kepada yang terkasih, jemaat dan jemaat simpatisan GKI Raihan Kam. Salam dalam kasih Kristus. Pada hari Minggu 22 dan 29 Maret yang akan datang, kita akan bersama-sama beribadah secara online. Mungkin bagi sebagian besar jemaat dan jemaat simpatisan GKI Raihan Kam ini adalah hal yang baru. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik supaya ibadah secara online bisa kita lakukan dengan baik dan benar di mata Tuhan, sehingga ibadah kita secara online dipandang layak oleh Tuhan untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, Majelis Jemaat memberi arahan tentang tata cara ibadah online sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya, tujuan dari ibadah online adalah sama dengan ibadah di gedung gereja dan sesuai dengan penghayatan ibadah GKI, yaitu terjadinya perjumpaan antara Tuhan dan manusia melalui ibadah. Oleh karena itu, sebelum ibadah, kita perlu mempersiapkan lahir dan batin kita dengan baik, sama seperti kita mempersiapkan diri untuk beribadah di GKI Raihan Kam. Kita juga perlu memberi hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar selama beribadah secara online, kita mengikutinya dengan sikap lahir dan batin yang hikmat dan khusyuk. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut di atas atau poin yang pertama, maka pada saat kita mulai terhubung secara online, kita sudah siap secara lahir dan batin. Untuk itu, sudah selayaknya lah kita mematut diri dengan baik sebelum memulai ibadah. Sama seperti layaknya ketika datang beribadah di gedung gereja GKI Raihan Kam dengan tubuh yang bersih, pakaian yang pantas, dan hati serta pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, sedapat mungkin ajaklah seluruh anggota keluarga beribadah bersama, meski bukan berarti bahwa yang sedang kita bersama keluarga tidak boleh bergabung dalam ibadah secara online di GKI Raihan Kam. Saudara juga boleh mengajak teman atau kenalan saudara untuk beribadah bersama-sama secara online di GKI Raihan Kam. Untuk itu, saudara bisa memilih jam ibadah saudara dengan memilih salah satu jam ibadah yang selama ini dilakukan di GKI Raihan Kam. Kebaktian umum pertama pukul 6.30, kebaktian umum kedua pukul 9.00, kebaktian umum pemuda pukul 18.00, dengan catatan untuk ibadah remaja bisa mengikuti ibadah online dengan link yang sudah diinformasikan lewat wilayah masing-masing. Untuk ibadah sekolah minggu, bisa mengikuti ibadah online dengan link yang sudah diinformasikan pada pukul 8 pagi. Yang keempat, usahakanlah berkumpul di satu ruangan yang bebas dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhidmatan dan kekhusyukan ibadah Anda. Selama ibadah berlangsung, jangan ngobrol atau melakukan aktivitas yang lain selain ibadah secara online. Jangan menghentikan ibadah sebelum selesai atau jangan on-off atau menghentikan ibadah lalu melanjutkannya lagi. Yang kelima, sikap tubuh kita selama ibadah adalah sama dengan sikap kita ketika beribadah di gedung gereja. Saudara dipersilakan mengikuti petunjuk dari para pelayan ibadah yang saudara lihat di layar masing-masing. Jangan lakukan ibadah ini dengan sikap tidur-tiduran atau berbaring, kecuali tubuh saudara lemah atau sakit. Dan jangan lakukan ibadah ini dengan sikap seperti sedang menonton film. Yang keenam, dalam ibadah ini kita tetap melakukan ritual persembahan, hanya saja dengan cara yang sedikit berbeda dengan di gedung gereja. Untuk itu, saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer. Yang pertama, ke rekening BCA dengan nomor
atau rekening operasional. Yang kedua, dengan BCA dengan rekening 230304855 atau rekening pengembangan. Keduanya atas nama GKI Raya Hankam. Menyimpannya di sebuah amplop sudah diberi tanggal saat kita mempersembahkannya. Simpan uang persembahan itu dan serahkan nanti saat saudara beribadah di gedung gereja. Pemberian tanggal pada amplop persembahan saudara dibutuhkan sebagai laporan keuangan gereja dan pewartaan kepada jemaat dan jemaat simpatisan GKI Raya Hankam dalam warta jemaat GKI Raya Hankam. Yang ketujuh, secara bersama-sama setiap malam kita mengadakan ibadah doa bersama setiap hari pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat di rumah masing-masing bersama seluruh anggota keluarga. Demikian panduan dan tata cara ibadah online ini kami sampaikan. Kami mengajak semua jemaat dan jemaat simpatisan untuk beribadah bersama secara online sampai situasi darurat virus COVID-19 di Indonesia dinyatakan selesai. Kita berdoa agar ibadah ini diberkati dan diperkenankan oleh Tuhan, dan kita juga terus berdoa agar negara kita mampu melalui musibah ini dengan baik. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati dan melindungi kita senantiasa. Amin. Soli Deo Gloriae. Teriring salam dan hormat dan kasih Majelis Jemaat GKI Raya Hankam. Mujizat yang sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Kebaktian kita pada hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu hari ini ialah mata yang dicelikkan. Belakangan ini, setiap kali mata kita melihat siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya berita tentang wabah virus corona. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Namun demikian, apakah hanya itu yang bisa kita lihat? Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Kristus yang juga hadir ketika kita beribadah online saat ini. Di dalam Ayub 5 ayat yang 9 tertulis, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam ibadah ini, mari kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita mata yang dicelikkan, mata yang dapat melihat hadirnya Tuhan. Di balik segala sesuatu yang kita alami dan jalani, marilah kita berseru, Yesus, bukalah mataku untuk melihat-Mu. Buka mataku, melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku, melihat-Mu Yesus. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari kita menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, kami bisa melihat betapa jelasnya karya-Mu dalam hidup kami saat kami sejenak melihat ke belakang. Kasih-Mu menopang saat kami berada dalam kesulitan. Kasih-Mu menguatkan saat kami terpuruk. Tak pernah kami dibiarkan sendiri. Namun demikian, ketika menjalani hari ini dengan segala tantangannya, seringkali kami lupa melihat Engkau. Yang kami lihat hanyalah masalah, kesulitan, dan kegagalan kami, sehingga kami menjadi takut, meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Kami tidak dapat melihat hadirnya Engkau, tidak melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami dan betapa baiknya rancangan-Mu untuk masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat kasih-Mu yang besar. Kami rindu, kasih kami kepadamu juga semakin hari semakin besar. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari demi hari. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini boleh beribadah bersama dengan saudara ataupun keluarga kami di rumah. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sertai sehingga kami boleh membacanya dengan baik. Kami boleh memahaminya, terlebih Roh Kudus yang diam di dalam diri setiap kami yang terus-menerus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntunnya dalam berkata-kata sehingga kebenaran firman mulai yang disabdakannya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai,
semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai ke 14. Efesus 5 ayat 8 sampai ke 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil menurut Yohanes pasal yang ke-9, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan 41. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini.
Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat,
maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pada hari Minggu ini kita tidak bisa beribadah di ruang kebaktian di GKI Raya Hankam karena kita sedang menaati apa yang dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga jarak terkait situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan melalui ibadah yang terjadi saat ini di rumah masing-masing. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menanyakan kepada Ibu Bapak, bagaimana Bapak Ibu melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini? Apakah mata Bapak Ibu memandang situasi ini dengan penuh ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan terkait virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia? Ataukah Bapak Ibu melihat biasa-biasa saja karena merasa belum terjangkit virus ini? Ataukah kita melihat dengan kacamata yang berbeda? Bukan ketakutan, bukan biasa-biasa saja, tetapi melihat sesuatu yang berbeda, yaitu melihat ada apa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat sesuatu akan mempengaruhi pada saat ketika kita menghadapi hidup ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Injil Yohanes yang sudah kita baca, kita bisa melihat Yesus yang sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kata melihat di sini bukan melihat biasa-biasa saja, bukan melihat karena rasa ingin tahu, tetapi kata melihat ini mau menunjukkan adanya belas kasihan yang terdapat dalam diri Yesus. Kalau kita perhatikan, kita bisa melihat Yesus yang melihat orang yang buta sejak lahir, sehingga dia mau melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kata melihat di sini dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi dua hal. Kalau kita melihat, kata melihat bisa diterjemahkan dengan kata horao dan juga blepo. Kata blepo berarti melihat dengan mata indera, sedangkan kata horao berarti melihat secara spiritual atau rohani. Perbedaan keduanya dapat dicontohkan dengan sebuah ilustrasi. Misalnya, Bapak Ibu naik ke puncak gunung lalu melihat matahari terbit. Ketika melihat matahari terbit, maka biasanya kita melihat, wah, mataharinya terang ya, mataharinya bulat ya, atau mataharinya indah ya. Maka kalau kita mengatakan itu, maka cara ini kita sebut dengan cara melihat secara blepo, yaitu melihat dengan mata indera. Tetapi ketika kita melihat matahari tersebut terbit, kemudian mengatakan, sungguh besar karya Allah, begitu ajaib dan besar, sehingga dia menciptakan matahari yang begitu indah di pagi ini. Maka cara melihat kita disebut dengan horao. Dalam contoh lainnya, cara melihat blepo adalah ketika kita melihat salib. Kalau kita melihat salib hanya seperti kayu yang ditempelkan, dua kayu yang ditempelkan membentuk tanda plus. Tetapi kalau kita melihat secara horao, maka kita melihat salib sebagai karya kasih penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat situasi dan kondisi
yang terjadi saat ini? Apakah kita akan melihat dengan cara blepo ataukah dengan cara horau? Kalau kita perhatikan teks Injil Yohanes, Yesus dan juga murid-murid yang ada saat itu sedang menunjukkan bagaimana melihat dengan cara horau. Kalau kita lihat dalam teks narasi ini, kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah tidak dimulai karena inisiatif si orang buta, tetapi dimulai dari inisiatif Allah untuk menyatakan dan menunjukkan belas kasih-Nya. Dalam teks ini kita bisa melihat bahwa tujuannya agar manusia dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat dalam menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Ketika kita melihat kehidupan beriman dengan benar, maka kita akan menjalani hidup ini dengan benar. Contohnya, dalam bacaan yang pertama tadi, orang buta yang melihat dengan benar, dengan cara horau, membuatnya mengenali siapa Yesus. Di awal kita bisa melihat orang buta ini tidak kenal siapa Yesus, tapi di ayat yang ke-11 dia mengatakan, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Dia hanya tahu Yesus yang menyembuhkan dia. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, proses itu tidak berhenti. Dia tidak hanya melihat secara blepo, tapi melihat secara horau. Kenapa? Coba Bapak Ibu perhatikan. Di ayat yang ke-17, dia kemudian menyatakan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Berubah dari mengenal Yesus yang menyembuhkannya, kemudian ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dan pada akhirnya, orang buta itu menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Di ayat yang ke-38, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-38 berbunyi demikian, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, orang buta ini melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dia tidak melihat secara duniawi, tetapi melihat dengan cara spiritual, di mana dia merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah, dia merasakan karya Allah dalam kehidupannya, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Bukan hanya teks Yohanes yang bicara tentang melihat secara horau, tetapi kalau kita perhatikan Nabi Samuel dalam bacaan kita yang pertama, dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, ketika Samuel sedang mencari seorang pemimpin yang akan menggantikan Saul, dia pertama kali melihat Eliab, anak Isai. Dia merasa bahwa inilah pilihan Tuhan, karena dia melihat secara duniawi, secara fisik, gagah, bertubuh besar. Namun ketika Yesus mengatakan bukan itu, namun ketika Allah mengatakan bukan Eliab yang dimaksud, maka Samuel mencoba melihat dengan benar, dengan mata spiritual, yang membuat dia bisa mengenali kehendak Tuhan, dan jatuhlah pilihan itu kepada Daud. Daud yang bermuka kemerah-merahan, yang masih muda, yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Karena Tuhan tidak melihat apa yang ada di dalam, atau yang tampak di muka, tetapi ada yang di dalam hati. Bu Bapak, demikian juga ketika kita melihat bacaan kita yang terakhir atau bacaan kita yang kedua dalam kitab Efesus 5, kita juga bisa melihat umat yang melihat dengan mata spiritual dengan benar, dapat mengenali jalan kebaikan, kebenaran dan keadilan yang harus dijalaninya. Karena di sana jemaat di Efesus sedang diombang-ambingkan untuk menjadi anak-anak terang atau anak gelap. Namun ketika mereka hidup sebagai anak-anak terang, maka anak-anak terang yang sudah dicelikan matanya bisa melihat apa saja perbuatan-perbuatan kegelapan yang memalukan dan perbuatan di dalam terang yang berbuahkan kebaikan, kebenaran dan juga keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Seperti yang saya katakan tadi, cara kita memandang di awal akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita menjalani hidup ini dengan cara pandang yang dihantui oleh rasa takut, cara pandang duniawi, terlebih ketika kita melihat situasi dan kondisi di mana virus COVID-19 yang sudah mewabah di dunia ini membuat kita khawatir, panik. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang tidak hanya melihat secara duniawi, tetapi belajar seperti yang dikatakan Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin agar manusia melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan tujuan itu tidak akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus ketika kita membaca teks Injil ini. Yang bisa melihat dengan benar hanyalah orang buta itu. Orang buta tersebut melihat dengan mata spiritualnya, dengan horau. Bagaimana dengan kita ketika menyikapi kehidupan yang penuh dengan misteri ini, di mana kita harus berperang melawan virus corona? Apakah kita akan melihatnya dengan mata spiritual kita secara horau, ataukah kita melihat dengan mata duniawi yang bisa membuat kita semakin ketakutan, semakin khawatir, semakin cemas, dan kehilangan rasa percaya di dalam Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita menjalani hari ini, hari demi hari dengan mata spiritual kita, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah di balik peristiwa yang harus kita hadapi saat ini. Saya akan menampilkan sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama, video yang menceritakan pengalaman seorang Gracia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gracia mengingatkan kita semua tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi Gracia mengajarkan pada kita untuk terus berpegang kepada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, tapi hatiku tetap berpegang padamu. Mari Bapak Ibu menjalani hari demi hari yang mungkin tidak mudah, mungkin penuh dengan kejutan, dengan terus berpegang kepada Tuhan, melihat dengan mata spiritual kita, memaknai setiap peristiwa yang terjadi, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi menatapnya dengan atau melihatnya dengan cinta Tuhan, karena kita percaya cinta Tuhan senantiasa mengiringi langkah kita, menguatkan kita untuk bisa melalui hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Saat teduh untuk kita sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sensorumerum. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya sebagai murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa dengan pribadi dengan Kristus secara pribadi, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu dan satu roh
Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkannya serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam hidup lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 11 April 2020 mendatang. Mari kita satu dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kami dengan mata spiritual kami, dengan mata iman kami, mata yang tertuju kepada Kristus, sehingga ketika kami menjalani hari demi hari yang penuh dengan kejutan, penuh dengan misteri, kami boleh melihatnya bersama-sama dengan Engkau, kami boleh memaknainya, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk situasi dan kondisi di seluruh dunia saat ini sehubungan dengan virus COVID-19 yang sudah berada di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan kirim orang-orang untuk bisa menemukan obat untuk menangani persoalan ini Tuhan, sehingga persoalan ini dapat tertangani dengan baik. Kami juga berdoa bagi para korban virus COVID-19 dan juga keluarga yang kehilangan. Kiranya Engkau menguatkan mereka, sehingga mereka boleh terus berpengharapan, mereka boleh terus merasakan kehadiran Tuhan, terlebih melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan cinta Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, dan juga para menteri dan pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk menemukan solusi yang terbaik, untuk menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang kami hadapi, sehingga kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita karena persoalan itu boleh diselesaikan. Kami juga berdoa bagi masyarakat, kiranya Kau juga berikan hikmat, berikan hati untuk secara proaktif mengikuti anjuran yang sudah diinfokan oleh para medis dalam upaya pencegahan virus COVID-19. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan juga para medis, petugas masyarakat, dan setiap orang yang terlibat langsung dalam penanganan dan pencegahan virus COVID-19. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Tuhan juga pelihara keluarga mereka, sehingga mereka boleh terus mendukung saudara-saudara kami yang bekerja dengan cinta Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk GKI. Kiranya kami boleh bersatu hati, bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan ataupun mendukung proses pencegahan virus COVID-19 yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Raya Hankam, untuk para simpatisan, jemaat, majelis jemaat. Kiranya kami boleh bersatu hati
boleh sehati sepikir melakukan segala upaya yang terbaik dalam proses penanganan virus COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, supaya tidak takut, tidak panik yang menimbulkan kekacauan, tetapi kami boleh menghadapinya bersama Tuhan dengan cinta Tuhan yang besar. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul dengan pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, sehingga setiap pergumulan yang dihadapi boleh dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang jauh dari sempurna. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ibadah ini, kita tetap melakukan ritual persembahan, hanya saja dengan cara yang sedikit berbeda dengan di gedung gereja. Untuk itu, saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke pertama BCA dengan nomor rekening 23030490045 atau rekening operasional. Yang kedua, BCA dengan nomor rekening 23030485545 atau rekening pengembangan. Keduanya atas nama GKI Raya Hankam. Penyimpannya di sebuah amplop yang sudah diberi tanggal saat mempersembahkannya. Persembahan ada 2 amplop, persembahan mingguan dan persembahan aksi menahan diri. Simpan uang persembahan itu dan serahkan nanti saat saudara sudah beribadah di gedung gereja. Pemberian tanggal pada amplop persembahan saudara dibutuhkan sebagai laporan keuangan gereja dan pewartaan kepada jemaat dan jemaat simpatisan GKI. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa. Kembali kami menghadap kerajaan Bapa untuk kembali mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu kesehatan, kehidupan yang baik untuk keluarga kami, dan juga saudara-saudara kami, dan juga Tuhan berikan kami rezeki yang baik pada saat-saat ini dan masa-masa yang telah lalu. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, kami memberikan apa yang terbaik kami miliki ya Tuhan, bukan jumlahnya, melainkan di mana kami memberikan dengan sukarela dan tanpa paksaan ya Tuhan. Walaupun saat ini kami dihadapi dengan berbagai percobaan seperti situasi darurat virus COVID-19 ya Tuhan, kami percaya semuanya itu akan berlalu karena Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami sendirian untuk menghadapi hal yang seperti itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dengan mata hati terarah kepada Kristus, percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan saya. Kalvari.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Jadilah Tuhan. saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan Terimalah selamanya. berkat Tuhan. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang ziarahmu. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, Hosana, Hosana.